Kontraksi kontekstual 1.4 Budaya Positif. Perkenalkan, nama saya Huswatun Nikmah, CGB Angkatan 10, Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Segitiga restitusi. Dalam menerapkan restitusi, kita akan melakukan segitiga restitusi, di mana menurut Diane Garrison dalam bukunya Restituzione Restructuring School Discipline telah merancang sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya melakukan restitusi yang bernama segitiga restitusi. Langkah yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Adapun langkah yang pertama, yaitu menstabilkan identitas, bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Ia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Menstabilkan identitas juga menggunakan prinsip bahwa melakukan kesalahan adalah sebuah proses belajar dan fokus untuk penyelesaian masalahnya. Langkah yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu untuk memenuhi kebutuhan dasar kita. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Validasi tindakan yang salah bertujuan untuk mengenali dan mengakui kebutuhan murid agar guru dapat memperbaiki hubungan dengan murid. Langkah yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Murid akan diberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik dalam dirinya. Murid mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Ketika identitas sukses telah tercapai pada langkah pertama dan langkah yang kedua telah divalidasi tingkah lakunya yang salah tadi, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan akan berpindah menjadi orang yang akan dia inginkan. Untuk penerapan segitiga restitusi pada sekolah saya ada dua kasus. Yang pertama, kasus pertama Mbak Emma, murid kelas 2 SD, datang ke sekolah terlambat. Ia datang dengan tergesa-gesa memasuki ruang kelas. Berikut penerapan segitiga restitusi yang saya lakukan terhadap Mbak Emma.
Mbak Emma? Pagi, Bu. Gimana kabarnya Mbak Emma hari ini? Baik. Baik, alhamdulillah. Sudah sarapan, Dok? Sudah. Sarapan sama apa? Sama Telur. telur. Oke. Jadi, sama telur itu kesukaannya Mbak Emma ya? Ya. Bagaimana perasaannya Mbak Emma datang hari ini ke sekolah? Senang. Alhamdulillah, senang ya. Nah, semangat ya belajarnya. Mbak Emma tahu nggak kenapa hari ini Bu Ima panggil Mbak Emma di sini? Baik, nanti Mbak Emma tahu ya, karena Mbak Emma itu datang ke sekolah terlambat. Seingat Mbak Emma itu terlambat sudah berapa kali, Nak? 2 kali. 2 kali. Hari ini sama kemarin. Baik, Mbak Emma ingat kalau Mbak Emma itu terlambat hari ini dan kemarin. Nah, setiap orang itu pasti berbuat kesalahan. Kalau terlambat itu merupakan sebuah kesalahan apa bukan? Setuju ya kalau itu merupakan sebuah kesalahan. Nah, itu tadi Bima bilang setiap orang pasti berbuat kesalahan. Tetapi yang paling penting bagaimana cara kita belajar dari kesalahan itu dan bisa memperbaiki dari kesalahan. Mbak Emma sudah terlambat 2 kali. Pasti punya alasannya ya. Kenapa Mbak Emma terlambat, Dok? Oh, berarti tadi gantian mandi, yang mandi Om dulu. Karena ternyata sabunnya habis, Om berarti ke warung dulu beli sabun mandi. Terus sembari menunggu, Mbak Emma main ke rumahnya Mbak Olive yang sebelahan sama rumahnya Mbak Emma. Main sama adiknya Mbak Olive. Ya, itu bagus sekali, peduli. Adiknya Mbak Olive diajak main ya, karena tidak ada main. Tapi Mbak Emma jadi terlambat ke sekolah karena mengantrinya lama. Satu karena sabunnya habis, yang kedua karena bermain dulu ke rumahnya Mbak Oli. Oke, tidak apa-apa. Menurut Mbak Emma, kalau terlambat itu melanggar kesepakatan kelas kita apa tidak? Ya, keyakinan kelas apa yang sudah Mbak Emma langgar? Disiplin, benar. Disiplin itu penting nggak sih Mbak Emma? Penting. Mengapa menurut Mbak Emma disiplin itu penting, Dok? Biar menjadi pintar. Ya, benar. Ada hubungannya biar menjadi pintar ya, karena dengan disiplin itu nantinya kamu tidak akan tertinggal pelajaran. Kamu bisa menerima pelajaran dengan maksimal, sehingga tugas-tugasnya juga tidak menunggu. Kalau kamu datangnya tidak terlambat, datangnya tepat waktu. Menurut Mbak Emma, apa yang akan Mbak Emma lakukan kalau misal Mbak Emma bisa datang tepat waktu? Oke, bagus. Bangun jam 4:30, sholat, sarapan, mandi, habis itu berangkat sekolah. Biar bisa bangun pagi, apa yang akan Mbak Emma lakukan? Biar bisa bangun jam 4:30. Tidur lebih awal. Kira-kira jam berapa Mbak Emma akan tidur? Oke, jam 8 sampai jam 9. Kira-kira di rumah ada orang tidak yang bisa mengingatkan, oh Mbak Emma waktunya tidur. Siapa Mbak Emma? Nenek sama Om tadi ya. Ya, di rumah Mbak Emma berarti ada nenek, ada Om. Jadi kalau nenek tidak bisa mengingatkan, minta tolong sama Om untuk mengingatkan bahwa Mbak Emma jam 8 maksimal jam 9 malam sudah harus tidur supaya bangunnya bisa lebih pagi. Baik, bagus sekali tuh Mbak Emma. Karena Mbak Emma sudah mencoba untuk memperbaiki kesalahannya biar tidak terlambat lagi. Menurut Mbak Emma ingin menjadi anak yang seperti apa, Dok?
Oh, pintar, menjadi anak yang pintar, terus disayangi sama orang lain. Ya, bagus, itu benar sekali. Pintar, disayangi dengan orang lain, itu bisa juga kita lakukan dengan tidak eh, tidak merugikan orang lain ya Mbak Emma. Tidak merugikan orang lain itu bisa dengan kita datang tepat waktu. Jadi itu namanya kita menghargai orang lain, menghargai guru dan menghargai teman-teman yang lain sehingga tidak merugikan mereka semua, apalagi merugikan dirinya Mbak Emma sendiri. Terima kasih ya Mbak Emma. Semoga apa yang kita bicarakan ini bisa Mbak Emma laksanakan. Terus bisa Mbak Emma terapkan juga keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Terima kasih Mbak Emma. Wabarakatuh. Nama saya Nadia Putri. Saya dari kelas 2 SD 3 Karangsari. Saya merasa senang karena bisa berdiskusi sama teman-teman. Dan saya lebih bisa disiplin lagi dan menghargai semua orang biar menjadi anak yang pintar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasus 2. Mas Reza, murid kelas 2. Ketika teman-teman Mas Reza sedang mengerjakan dan menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru, Mas Reza malah bermain lari-larian di kelas dan tidak mengerjakan tugas. Ketua kelas melaporkannya kepada wali kelas. Berikut penerapan segitiga restitusi saya kepada Mas Reza. Assalamualaikum Mas Reza. Salam. Reza, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik ya. Mas Reza, ini Imam itu kemarin mendapat laporan dari ketua kelas. Pada saat ibu dan bapak guru rapat dan teman-teman sedang mengerjakan tugas, kamu katanya berlaga dan tidak mengerjakan tugas. Apa benar begitu Mas Reza? Ya, berarti Mas Reza mengakuinya ya. Mas Reza berlarian dengan siapa saja? Oh, berarti Mas Reza berlarian dengan Mas Ridwan dan Mas Rizky. Jadi Mas Reza tidak satu-satunya ya yang pernah melakukan itu. Kira-kira Mas Reza kalau berlarian dan tidak mengerjakan tugas itu sebuah kesalahan atau bukan? Kesalahan. Reza paham itu ya? Iya. Benar sekali Mas Reza, itu sebuah kesalahan. Tapi setiap orang itu pasti pernah berbuat salah. Yang paling penting Mas Reza itu bisa memperbaiki dan belajar dari kesalahan yang pernah dibuat. Di sini Prima tidak akan mencari siapa yang duluan ngajak lari-larian atau yang ngajak tidak mau mengerjakan tugas. Tapi di sini Prima akan membantu Mas Reza bagaimana caranya bisa menyelesaikan dan mencari solusi perbuatannya Mas Reza ya. Mas Reza kemarin lari-larian bersama dua temannya itu dan tidak mengerjakan tugas pasti punya alasan. Alasannya karena apa Mas? Berlarian karena mau main. Kenapa bermain? Karena bermain itu menyenangkan. Oke, baik. Tapi Mas Reza ingat tidak keyakinan kelas kita apa? Mas Reza kira-kira kalau berlarian dan tidak mengerjakan tugas itu melanggar keyakinan kelas kita apa tidak? Iya. Reza tahu keyakinan kelas apa yang kita langgar? Nilai apa? Menghormati guru dan orang lain. Ya, menghormati guru dan orang lain itu penting tidak sih Mas? Penting. Tujuannya untuk apa sih Mas? Supaya
bagaimana caranya Mas Reza lebih meningkatkan lagi nilai menghormati orang lain? Misalnya di kelas tadi kan lari-larian, dia bisa lari-larian kan tidak menghormati orang lain. Dan bagaimana biar kamu bisa meningkatkan nilai menghormati orang lain? Caranya bagaimana, Mas? Baik, benar sekali. Dengan cara tidak mengganggu teman, mengandalkan guru, dan mengajarkan tugas. Nah, semua itu yang tadi Mas Reza sebutkan, kira-kira Mas Reza ke depannya ingin menjadi anak yang seperti apa? Anak yang solih ya. Baik, keren sekali. Cita-citanya ingin menjadi anak yang solih. Anak yang solih itu selalu berbuat kebaikan, salah satunya dengan menghormati orang lain. Gak bisa ya Mas ya, lebih ditingkatkan lagi ya. Oke, untuk hari ini cukup ya Mas Reza. Silakan Mas Reza kembali ke kelas. Terima kasih Mas Reza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reza Berikan Dua. Setelah bintang mengajar di kursi, perasaanku senang karena bisa menghormati orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian demonstrasi kontekstual saya dalam penerapan segitiga restitusi budaya positif. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.